Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai mengenal tipe data dan variabel, ya, kemudian konstanta dan operator, ya. Nah, apa itu tipe data? Ya, tipe data itu adalah selalu diaplikasikan dengan variabel, ya, untuk mengetahui tipe data pada Visual Basic, ya. Perhatikan di sini, ya. Di sini ada byte, ya, kemudian ada boolean, ada long integer, kemudian ada single, ada double, ada currency, ada decimal, kemudian ada date, kemudian ada objek, string, ya, kemudian varian. Nah, fungsinya untuk apa sih di sini, ya? Ini digunakan ketika kita nanti membuat variabel, ya. Jadi nanti kalau misalnya kita bentuknya teks, ya, berarti nanti tipenya boleh gunakan single, ya, atau double, atau long integer atau integer, ya. Ini fungsinya apa? Misalnya kalau kita gunakan byte itu bilangan bulat antara 0 sampai dengan 255, maaf, ya. Kemudian kalau boolean itu menampung nilainya biner, ya, true atau false, ya. Integer atau long integer itu dia menampung bilangan bulat dari negatif 32.768 sampai dengan 32.767, ya. Kemudian kalau single misalnya di sini sampai banyak, ya, nilai pecahan. Nah, digunakan untuk apa? Jadi kalau misalnya nilainya besar, kita bisa gunakan long integer atau integer ketika kita nanti mendeskripsikannya, ya, untuk membuat tipe data variabelnya. Kayak misalnya di sini kalau misalnya kita gunakan string itu berarti nilainya menyimpan nilai non numerik, atau misalnya teks, ya, ini menyimpan panjangnya sampai 0 sampai dengan 2 juta, ya. Nah, biasanya kalau kita gunakan ada long integer atau misalnya date ini untuk tanggal, ya. Jadi ada currency itu untuk mata uang, ya, seperti itu, ya. Kemudian apa itu variabel? Variabel itu untuk mendeklarasikan mendeklarasikan variabel, ya, menggunakan statement dim, di mana disertai dengan nama variabelnya. Misalnya di sini ada variabel dimnya, nama variabel misalnya angka. Angkanya di sini adalah s integer. Jadi dim angka s integer, ya. Contohnya misalnya kalau tadi misalnya nama dim nama string. Kenapa string? Karena di sini dia untuk non numerik, ya, bukan angka, ya. Jadi kita gunakannya string. Kalau di sini kita gunakan integer, ya, berarti dia bentuknya adalah angka. Jadi dim ada angka s integer. Kemudian untuk memberikan nama variabel dapat mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama harus diawali dengan huruf, ya. Kemudian tidak ada spasi, ya, tidak ada spasi. Kemudian tidak boleh lebih dari 255 karakter, ya. Kemudian konstanta. Jadi kalau tadi variabel, yang kedua adalah konstanta. Konstanta ini adalah nama yang digunakan untuk memasukkan nilai angka atau string, ya, yang nilainya tetap, jadi tidak bisa diubah. Itu namanya adalah konstanta. Nah, ketika menambahkannya di sini ada tambahannya, itu adalah cons, ya, untuk di Visual Basic, ya. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan operator, ya. Operator adalah suatu simbol atau tanda untuk menyatakan suatu operasi atau proses, ya. Pada dasarnya komputer, ya, itu sistemnya dengan ALU. ALU itu Arithmetic Logical Unit, ya, mempunyai 2 operator. Yang pertama adalah operator aritmatik, ya. Yang kedua itu adalah operator logika atau perbandingan. Nah, operator-operator dalam Visual Basic itu antara lain di sini ada aritmatika, kemudian ada operator kegunaan relasi sama logika, ya. Operator aritmatika sama dengan di matematika, ya, ada penjumlahan, tandanya simbolnya seperti ini, kemudian pengurangan simbolnya seperti ini, ya. Kemudian perkalian, kalau perkalian itu simbolnya menggunakan tanda bintang, ya. Pembagian tanda garis miring, pangkat itu kita gunakan shift dengan angka 6 bersamaan, ya. Sisa bagi itu misalnya maaf, kita gunakan mode, ya. Mohon maaf serak suaranya. Kita gunakan mode. Nah,
Kemudian ada lagi hasil pembulatan pembagian ya. Nanti kita coba untuk contohnya ya. Nah, kemudian ada lagi jenis operator kegunaan relasi ya. Di sini sama juga dengan matematika ya. Di sini ada sama dengan, kurang dari sama dengan ya. Lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan ya, seperti ini. Kalau di matematika kan tanda sama dengan kemudian garis miring ya. Nah, kalau kemudian ini ada jenis operator. Kemudian yang logika and ya, ini adalah dua kondisi harus dipenuhi. Kemudian or, ini dari dua kondisi ya, ada yang benar dan ya, dan atau ada maaf. Jadi kondisi ini kalau kita gunakan or itu adalah salah satunya itu ada yang benar ya, maka dia hasilnya akan benar ya. Kemudian not, ini adalah inverse dari kondisi yang diberikan. Itu ya. Jadi ada 3 aritmatika, operator kegunaan relasi dengan logika ya. Logika itu ada 3. Ini operator ya, operator relasi. Yang ini adalah aritmatika. Oke. Contohnya misalnya minggu yang sebelumnya kita sudah belajar tentang algoritma ya. Oke, coba perhatikan di sini kita terjemahkan tampilan yang ada di sini ya ke dalam sebuah program ya. Nah, kita coba di sini misalnya algoritma penjumlahan 2 bilangan ya. Ini adalah algoritmanya, inisialisasi variabel A, B dan hasil. Kemudian masukkan A dan B, kemudian hitung hasil A dan B ya. Tampilkan nilai hasil. Ini flowchartnya yang kemarin ya. Mulai ya untuk flowchart yang ini, kemudian inisialisasi variabel A, B dan hasil. Ini ngambil dari sini sama dengan ini. Ya, tandanya itu adalah persegi panjang simbolnya. Kemudian yang kedua, di sini ada masukkan nilai A dan B ya. Di sini simbolnya yang digunakan adalah jajaran genjang. Ini dari mana ini? Dari sini, dari algoritma ini ya. Nah, yang berikutnya di sini ada apa? Proses. Ini memproses hasil sama dengan A plus B ya. Jadi ini untuk memprosesnya. Ini juga lanjutan dari apa? Dari algoritmanya. Kemudian tampilkan hasil. Hasil itu diperoleh dari mana? Dari penjumlahan A, B. Nanti dia akan pindah ke sini dan di flowchartnya itu tampilkan hasil, baru selesai. Nah, ketika kita misal gunakan bilangan 1 misalnya contohnya masukkan A ya, nilai A. Bilangan 1 kita input, bilangan 2 nanti hasil kita klik penjumlahan, nanti akan muncul hasilnya di sini. Bisa difahami ya. Jadi ketika kemarin kita belajar algoritma, belajar flowchart, itu nanti aplikatifnya akan ke sini. Ya, seperti itu. Ya. Baik ya, kita coba dulu ya. Nanti kita coba projectnya seperti ini. Nah, kita coba caranya seperti apa sih gitu ya. Kita coba dulu buka programnya ya. Oke, kita buka dulu programnya. Visual Basicnya kita sudah buka, seperti ini tampilannya ya. Ini sudah dijelaskan sebelumnya untuk cara membukanya. Oke, kita coba misalnya masukkan bilangan 1. Berarti kita gunakan apa? Gunakan label untuk tulisannya. Oke, ini bilangan 1 ya. Kemudian kita kasih label lagi bilangan 2. Kemudian kita tambahkan untuk inputnya, kita gunakan textbox. Kita klik di sini, kemudian kita klik lagi di sini, ya. Kemudian kita tambahkan lagi. Kalau misalnya untuk menyalin hasilnya, kita gunakan label, ya. Kenapa? Karena dia nggak diinput, ya. Kita klik di sini, labelnya ada satu lagi, ini label hasil, karena dia nggak diinput, ya. Kemudian satu lagi kita bikin tombol. Bikin tombol di sini. Kita bikin 3 tombol ya. Nah, kita bikin 3 tombol seperti ini. Nanti kita jelaskan satu-satu. Kecilkan dulu objek formnya, form windownya kita kecilkan. Nah, kita kasih nama di sini. Maaf, ini form load ya. Kalau kita misalnya untuk membuat rumus, ketika kita klik nanti akan muncul perintah-perintah untuk codingnya ya. Oke, kita coba untuk label ya. Ini kita name-nya biarkan aja, nggak usah diganti. Kita gantinya pada caption ya. Pada caption misalnya kita ganti bilangan 1
bilangan 1. Kemudian yang ini atau A ya, supaya sama dengan yang sebelumnya. Bilangan A supaya sama dengan flowchart. Bilangan A, kemudian di captionnya kita ganti di label 2. Bilangan B. Bilangan B. Kemudian bilangan B, kemudian kita ganti lagi yang di sini hasil, ya, hasil. Nah, ini kita kosongkan. Kosongkannya dari mana? Kita ganti di sininya jadi maaf, yang teksnya dihapus. Kemudian ininya juga dihapus, ya. Nah, ini diingat, ini berarti teks 1, ini teks 2, ya. Ini boleh diganti sebetulnya, digantinya dengan teks ya, teks 1, ini diganti dengan teks 2, atau boleh diganti dengan bilangan A atau bilangan B. Kita coba teks aja dulu ya. Oke, selanjutnya ini labelnya kita ganti. Kita ganti labelnya. Kita hapus ya captionnya ya. Captionnya kita hapus. Nah, oke. Kalau sudah, berarti ini kita ingat, ini kita ganti aja biar nggak bingung. Ini label 4. Label 4 kita ganti jadi hasil. Ingat ya, namanya adalah hasil, oke? Kemudian common 1, name-nya kita ganti jadi CMD, misalnya CMD underscore jumlah misalnya ya. Kemudian di captionnya diganti jadi jumlah. Oke. Kemudian ini kita klik tombol clear. Ya. CMD clear. Ya, kemudian ini kita ganti jadi clear atau bersihkan. Maaf, clear. Kemudian ininya yang common ini kita ganti jadi exit atau keluar. Exit, CMD exit. CMD itu singkatan dari common ya. CMD exit. Nah, seperti ini. Nih kita ganti jadi captionnya kita ganti jadi exit. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita coba bikin programnya. Caranya seperti apa? Nah, codingnya, untuk mengetik codingnya, kita klik 2 kali di sini, ya, klik 2 kali aja. Nah, nanti muncul, ya, muncul untuk project satunya di form code-nya ini, kita ngetikkan di sini untuk pengetikannya, ya. Caranya bagaimana? Caranya berarti kita jumlahkan. Ini tadi teks 1 kan, ya. Berarti kita pakai tab ya, supaya nanti lebih memudahkan, ya. Misalnya, tadi kan kita akan menyalin nih. Menyalinnya di mana? Di label 4 ya. Di label 4 tadi sudah kita ganti jadi hasil label 4-nya. Nah, ketika kita ketik ya, hasil, maka akan muncul di bawah sini. Kita ganti jadi hasilnya, kita ubah jadi caption. Nah, sudah ada caption ya. Buat apa? Untuk menampilkan ya captionnya ya. Caption sama dengan ya. Tadi ada di teks 1 ya. Teks 1 titik teks ya yang diinputkan. Nah, tinggal di enter aja. Ditambah teks 2 titik teks. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul ya. Nah, kalau seperti ini ya, kita coba hasilnya seperti apa sih misalnya. Kita coba, ini kita klik lagi, kita coba seperti ini. Cara menjalankannya seperti apa? Di sini ada tombol run ya, atau boleh dari menu run kemudian start atau tekan tombol F5
ya. Cara menjalan codingnya seperti itu. Kita coba dari sini, klik ya. Nah, ini akan hasilnya muncul seperti ini. Kita masukkan misalnya nilainya 3. Kemudian kita masukin 5. 3 ditambah 5 berarti kan 8. Kita coba cek. Ternyata hasilnya berapa? 35. Dia hanya memindahkan dari teks 3 ini kemudian 5. Kenapa? Oke, karena dia bentuknya di sini adalah string. String itu berarti dianggapnya adalah teks, ya, bukan angka. Jadi kalau dia bentuknya angka, dia harus dikonversi dulu, ya. Caranya seperti apa? Nah, kita balikan tadi di close, kita klik di sini. Ini ada codingnya tadi. Caranya gimana? Kita tambahkan di teks satunya, ya. Itu kita tambahkan val. Val itu value. Itu untuk merubah dari teks ke dalam numerik, ya. Val kurung buka, ya. Kemudian kita tutup lagi. Kemudian kita tambahkan di sini val lagi kurung buka. Ini ada string, ya, val string s integer double itu masuknya ke integer, maaf, kurung tutup, kurung tutup, seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita coba, kita klik di sini, kita running. Nah, kita coba di sini, misalnya berapa tadi? 4, 5, hasilnya harusnya 9, ya. Kalau misal tadi kita belum gunakan val, itu 45, 4 dan 5, ya. Kita jumlahkan, tuh 9 hasilnya, ya. Bisa difahami ya. Jadi fungsi val ini dia untuk merubah dari numerik, dari string ke numerik, ya, dari bentuk teks ke dalam bentuk angka, ya. Nah, kita coba nanti clear ini buat membersihkan ini. Jadi kalau kita mau cek lagi di sini, kita nanti klik tombol clear, ya. Kita coba, kita close di sini. Caranya bagaimana? Tombol clearnya kita double klik di sini. Nah, tadi kan kita punya berapa tuh? Punya angka, punya teks 1, ya, teks 1 dot text. Ini kita klik ke bawah aja. Kemudian caranya bagaimana? Tinggal klik sama dengan, kemudian tanda petik 2. Nah, seperti itu. Itu adalah tanda petik 2 itu adalah clear. Kita ketik yang kedua, dot text, ya. Kita enter, maaf. Kita klik di sini, kemudian klik tanda petik 2, ya. Kemudian satu lagi label. Tadi label kita ganti jadi hasil, ya. Hasil dot caption. Jadi kalau hasil tadi label itu caption, ya. Sama dengan petik 2. Nah, kalau sudah selesai, kita gunakan di sini set focus. Set focus itu dia untuk mengembalikan. Set focus teks 1. Teks 1. Kebalik. Set teks 1 set focus. Teks 1 dot set focus, ya. Jadi nanti dia akan posisi kursornya dia akan ke teks 1, ya, kalau sudah selesai. Seperti itu, ya, fungsinya. Oke. Yang berikutnya satu lagi exit. Exit itu kita gunakan di sini ada tombol exit, ya, CMD exit tadi yang sudah dibuat. Kita boleh gunakan N, boleh gunakan unload me. Kalau N berarti nanti dia akan keluar otomatis dari programnya. Kalau unload me, kita masih di project ini, ya, masih di link yang ini. Jadi ada dua, ada N, ada unload me, ya. Oke, kita coba running, ya. Kita running gunakan ini. Nah, kita inputkan di sini. Misalnya 3, kemudian 1, ya. Jumlahkan 4 hasilnya, ya. Kita clear. Nah, ini fungsinya set focus tadi. Kalau kita tidak gunakan set focus, kita harus mengklik dulu di teks 1 sini, ya. Set focus ini berarti dia akan menempatkan posisinya di teks 1, ya. Kita bikin lagi misalnya 6. Ini kayak kalkulator aja, ya. Cuman hanya baru penjumlahan saja seperti ini. Bisa dipahami, ya. Kita klik clear lagi, kita exit. Nah, exit seperti itu. Baik, itu ya, sangat mudah sekali untuk membuat operator, ya, dari basic ini untuk operator, ya, untuk operator aritmatika, ya. Jadi tadi hanya menambahkan tanda plus saja. Kalau misalnya kita gunakan perkalian, misalnya di sini kita jadi kali, berarti tandanya adalah tanda bintang. Kalau pembagian berarti tanda bagi, ya. Kalau pengurangan berarti tanda kurang di sini,
ya, seperti itu ya. Insya Allah kalau dicoba, insya Allah bisa ya difahami lagi ya. Mudah-mudahan dengan kitanya sering mencoba ya, dengan sering kitanya mencoba, insya Allah nanti kemudian akan kita peroleh nanti insya Allah ya. Baik, untuk kali ini terima kasih ya, terima kasih sudah menyimak ya, semoga bermanfaat. Dan ketika kita sering mencoba dan latihan, insya Allah nanti kita akan bisa ya, insya Allah kita akan bisa ya difahami difahami operator aritmatikanya, kemudian program runtutannya atau sekuensialnya tadi ya. Nanti kita coba untuk pengurangan, pengkalian, penjumlahan ya. Baik, itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.